Pujilah Engkau Bapa di surga. Haleluya, yang sedang memelihara kehidupan mempelai wanita yang kecaman. Sebab Engkau mengasihi kami Tuhan. Inilah tanda Tuhan bahwa mempelai wanitamu sedang berdandan bagi mempelai laki-laki Yesus Kristus yang bertahta di surga. Bapa yang baik, kami tidak bisa melupakan Tuhan siang dan malam. Dan kami Tuhan mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Sehingga Engkau Tuhan memberikan kepada kami suatu keindahan, kesempurnaan yang kecaman ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah memeteraikan kami sampai hari penebusan kami Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan sempurna rencanamu yang indah. Karena semuanya itu Tuhan sudah Engkau rencanakan sebelum dasar dunia ada. Dan kami bersyukur Tuhan di akhir zaman ini bahwa kami sudah menerima terang di waktu senja. Haleluya. Sebagaimana Tuhan yang terjadi di Mesir ketika Engkau memberikan gelap gulita di tanah Mesir selama 3 hari 3 malam. Dan Engkau memberikan terang di tanah Gosen Tuhan bagi umat-Mu yang berseru kepada Tuhan. Dan di sana Tuhan terjadi terang benderang. Haleluya. Tidak ada gelap gulita. Tidak ada malam Tuhan. Selama 3 hari 3 malam. Demikian juga Tuhan di akhir zaman ini. Engkau memberikan terang waktu senja bagi kami. Sehingga kami dapat berkumpul Tuhan untuk menikmati firman-Mu yang Kau sajikan bagi kami di akhir zaman ini. Malaikat yang ketujuh, haleluya, membawakan pesan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ada istriku mengalami gangguan sedikit, ada demam. Kami tahu Tuhan bahwa segala penyakit berasal dari iblis. Tetapi kami tahu bahwa kami sedang memakai tubuh jasmani, tubuh karantina ini Tuhan. Haleluya, tubuh kesakitan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau memulihkan di akhir zaman ini. Memulihkan segala sesuatu sebagaimana tertulis di kitab Daniel. Sehingga Engkau memulihkan kami Tuhan. Dan suatu saat nanti Engkau sudah menyiapkan tubuh yang sempurna bagi kami. Haleluya. Kami akan percaya Tuhan bahwa setiap penyakit, bila ada Tuhan dalam tubuh kami, Engkau akan menyembuhkan oleh biru-biru Yesus. Sebagaimana Engkau berkata di Mazmur 103, 2-3. Haleluya. Hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Ia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Doa-doa orang percaya sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajar kami. Dan mengurapi setiap kepala Tuhan. Mengurapi setiap telinga menjadi telinga seorang murid yang baik. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya. Dan kita sudah membahas bagaimana tentang materai. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, dan kelima. Dan kita akan berlangsung membahas materai yang keenam. Kenapa ini disingkapkan di akhir zaman?
Dan ini harus disingkat kemudian zaman supaya kita tahu bahwa meterai-meterai ini sangatlah penting. Bukan hanya sekedar penting, tetapi ini akan disingkapkan dia kecaman. Dan mempelai wanita harus mengetahui supaya kita tahu posisi kita di mana dan supaya kita tahu apa yang berlangsung di masa ini. Apa yang berlangsung di ketujuh zaman gereja. Haleluya. Sehingga turunnya Malaki 4, 5, dan 6 untuk membawakan pesan ketika dia berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Dan dia menyampaikan segala sesuatunya yang dulunya terselubung, yang tidak diketahui oleh siapapun, sehingga dia kecaman ini semua tersingkap. Benih ular, materai pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke 6. Haleluya. Bagaimana tentang materai ketujuh? Tidak seorang pun yang tahu. Itu berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Haleluya. Jadi itulah sebabnya sangat berharga mempelai wanita di hadapan Kristus. Karena kita tahu bahwa mempelai laki-laki dan mempelai wanita akan menyatu. Haleluya. Karena kita tahu bahwa akan tampil yaitu dari bangsa Yahudi, bangsa Israel yang 144.000 orang. Haleluya, di mana kedua nabi itu akan tampil di muka bumi untuk memanggil yang 144.000 orang. Supaya genap kitab suci dan kesusahan besar akan berlangsung pada saat itu. Dan mempelai wanita sudah terangkat. Haleluya. Mempelai wanita sudah terangkat. Diubahkan. Dan bertemu di awan-awan dengan Kristus. Sebagaimana Ishak. Haleluya. Sebagaimana Ishak dengan Rivka. Dia bertemu di tengah perjalanan. Dan dia tidak langsung kepada rumahnya. Mereka tidak bertemu di halamannya atau di rumahnya. Tetapi mereka bertemu di pertengahan jalan. Haleluya. Jadi kita akan bertemu dengan Kristus di awan-awan. Baik, kita sudah membahas materi tentang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan itu yang tertulis di kitab Matius 24 ayat 1 ya sampai 30. Haleluya. Tentang materai-materai yang tertulis di kitab Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Haleluya. Glory. Dan seterusnya. Baik, kita akan langsung membaca kitab kita yang tertulis di kitab Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Haleluya. Biar minggu depan saya jelaskan semuanya ini supaya kita mengerti. Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan kurung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mekar. Apabila ia digoyangkan angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Haleluya.
Itulah materai yang keenam. Haleluya. Dan di situ bahwa banyak peristiwa yang sedang terjadi. Dikatakan tadi, yang pertama terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan kedua, dan matahari menjadi hitam bagaikan kurung rambut. Ketiga, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Haleluya. 4, dan bintang-bintang di langit berjatuhan. Siapakah bintang-bintang yang berjatuhan ini? Di atas bumi. Dan bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang betah, apabila ia dikoncang angin yang kencang. Haleluya. Siapakah angin ini sebenarnya yang menggoncang, yang menggoncangkannya? Maka menyusullah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Haleluya. Dan tergeserlah gunung-gunung dan batu-batu dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ketujuh, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia. Haleluya, terhadap Allah yang duduk di atas takhta dan terhadap anak domba itu. Haleluya, banyak peristiwa yang sedang berlangsung pada saat itu. Haleluya, mari kita baca yang di kitab Matius 24. Kitab Matius 24 ya, mulai ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Haleluya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. Kita langsung saja ke Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Haleluya. Di sini sudah ditempatkan dari materai pertama sampai materai ke-6. Haleluya. Sebelum materai ke-7, karena di sini akan terjadi masa kesusahan besar. Disinilah tampil yang 144.000. Disinilah tampil kedua nabi. Kedua ya, pohon zaitun tersebut. Haleluya. Jadi materai yang pertama ya, Wahyu 24 ayat 1 sampai 3. Itulah materai pertama. Wahyu 6 ayat 1 sampai 2, Matius 24 ayat 1 sampai 3. Itulah materai yang pertama. Saya bacakan. Dikatakan tadi, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, satu, bila manakah itu akan terjadi? Kedua, dan apakah tanda kedatanganmu? Dan ketiga, dan tanda kesudahan dunia?" Inilah Wahyu, haleluya, 6 ayat 1 sampai 2. Jawabannya tepat di Matius 24 ini. Haleluya, ayat 1 sampai 3. Haleluya. Dan mari kita lihat di materai yang kedua. Haleluya. Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Biar saya bacakan ya. Wahyu pertama tadi, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jawabnya adalah yang Matius 24 ayat 1 sampai 3. Ada tadi 3 pertanyaan yang ditanyakan kepada Kristus. Jadi Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Haleluya. Dan kepadanya diberikan sebilah pedang. Haleluya, dikaruniakan sebilah pedang. Itulah materai yang kedua. Dan kita lihat di Matius 24 ayat 4 sampai 6. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan mereka haleluya, dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Haleluya. Glory.
Dan kita lihat di Materai yang ketiga. Haleluya. Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Dikatakan di sini. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar." Haleluya. Dan 3 cupak jelai sedinar. Itulah materai yang ketiga. Itulah materai yang ketiga. Jadi kita lihat itu bahwa di Matius 24 ayat 7 sampai 8. Matius 24 ayat 7 sampai 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Haleluya. Jadi yang di materai keempat yang tertulis di Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Haleluya. Dikatakan di sini, dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Ini termasuk kuda hijau kuning, ini termasuk kuda abu-abu atau kuda pucat. Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Itulah materai yang keempat. Mari kita lihat Matius 24 ayat 7 sampai 8. Haleluya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Ya, tadi sudah saya bacakan, itulah materai yang keempat. Haleluya. Jadi persis di situ tadi dikatakan bahwa ada kelaparan dan sampar. Haleluya. Itulah materai yang keempat. Matius 24 ayat 7 sampai 8. Materai kelima, Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Haleluya. Dan ketika anak domba itu membuka materai kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Haleluya. Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Itulah materai kelima. Jadi itu tertulis di Matius 24 ayat 9 sampai 13. Haleluya. Matius 24 ayat 9 sampai 11.
Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Haleluya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. Materai ke-6 kita lihat di Wahyu 6, 12, 17. Haleluya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan kurung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoyangkan angin yang kencang, maka menyusullah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu. Katanya dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta, dan terhadap mereka dan terhadap murka anak domba itu. Haleluya. Jadi itu tertulis di kitab Matius 24 ayat 29 sampai 30. Kita baca. Haleluya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia dari langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di sini terjadi masa kesusahan besar. Di sini terjadi kedatangan Yesus Kristus. Di sinilah tampil kedua saksi itu. Haleluya, Musa dan Elia. Jadi tepat persis menyatu kitab Matius dan juga kitab Wahyu. Itu akan menyatu. Haleluya. Jadi dikatakan sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Kemudian ia naik ke atas gunung dan duduk. Disitulah dia memulainya pada waktu sore hari, dan kemudian ketika mereka tiba, mereka bertanya kepadanya di atas sana. Haleluya, kami ingin mengetahui hal-hal ini. Dan ada ketiga pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi itu, murid-muridnya. 3 pertanyaan dikatakan tadi. Haleluya. Dan apa yang ditanyakan? Kapankah hal-hal ini akan terjadi? Kapankah hal-hal ini akan terjadi? Ketika tidak satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lainnya. Haleluya. Dan yang lainnya, pertanyaan kedua, apakah tanda kedatanganmu? Dan apakah tanda kedatangan tentang kesudahan dunia? Dan tentang kesudahan dunia. Ada 3 pertanyaan. Haleluya. Jadi orang yang tidak mempunyai
Haleluya, orang yang tidak mempunyai pewahyuan, maka mereka tidak dapat mengerti apakah sebenarnya tentang